Halo, saya Dr. Harnia. Kita semua tahu rumah sakit itu tempat untuk penyembuhan. Tapi, pernahkah Anda berpikir sejenak tentang resiko yang dihadapi para pekerjanya setiap hari? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas topik yang super penting ini. Gimana sih cara kita melindungi orang-orang yang merawat kita? Sekedar perkenalan, saya sehari-hari mengajar mata kuliah penilaian risiko kesehatan kerja di program Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Pejuang Republik Indonesia. Jadi, yuk kita bareng-bareng telusuri gimana caranya kita bisa bikin rumah sakit gak cuma jadi tempat penyembuhan, tapi juga tempat kerja yang aman. Pertanyaan ini penting banget loh, karena yaitu tadi, rumah sakit itu lingkungan kerja yang rumit. Di balik setiap kesembuhan pasien, ada loh resiko-resiko yang nggak kelihatan buat para stafnya. Dan ini harus kita tangani dengan super serius. Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngintip apa aja bahayanya, terus kita kenalan sama metode hierark, lihat contoh kasus nyata di lapangan, belajar gimana menilai dan ngendaliin risikonya, sampai bedah satu studi kasus yang spesifik. Dan terakhir, kita simpulkan kenapa sih ini semua jadi prioritas nomor 1. Siap? Yuk kita mulai! Oke, kita masuk ke bagian pertama. Coba dibayangin, di balik citranya yang steril dan sebagai pusat penyembuhan, rumah sakit itu sebetulnya tempat kerja yang penuh dengan potensi bahaya. Dan risikonya ini bukan cuma buat tenaga kesehatannya aja loh, tapi bisa juga berdampak ke pasien dan bahkan pengunjung. Secara umum, bahaya di rumah sakit itu bisa kita bagi jadi 5 kelompok besar ini. Ada yang biologis, ya kayak resiko kena infeksi HIV atau hepatitis, terus ada yang kimia, dari obat-obatan keras misalnya, fisik, ini jelas ya, benda-benda tajam, ergonomi, nah ini sering kejadian pas ngangkat pasien, sampai yang terakhir psikososial, yaitu stres kerja yang tinggi. Ini semua tuh makanan sehari-hari mereka. Pertanyaannya sekarang, gimana dong cara ngelola semua resiko yang seabrek ini secara terstruktur? Nah, disinilah kita kenalan sama satu metode keren, namanya hierark. Anggap aja hierark ini kayak toolkit andalan kita buat menciptakan lingkungan kerja yang jauh lebih aman. Hierark itu sendiri sebetulnya singkatan dari 3 langkah utama. Gampang kok ngingetnya. Pertama, hazard identification atau identifikasi bahaya. Jadi kita cari tahu dulu bahayanya apa aja sih? Kedua, risk assessment atau penilaian risiko. Di sini kita ukur seberapa bahaya sih bahayanya. Dan yang ketiga, risk control atau pengendalian risiko. Nah, di sini kita cari solusinya. Kelihatannya sederhana ya, tapi ini powerful banget. Oke, teorinya cukup dulu ya. Sekarang yuk kita lihat gimana metode ini diterapkan di dunia nyata. Kita bakal berkunjung secara virtual ke RSUD Labuha dan ngintip temuan-temuan mereka. Bahaya apa aja sih yang berhasil mereka petakan di sana? Kita mulai dari IGD, instalasi gawat darurat. Wah, di sini situasinya benar-benar intens. Petugas itu setiap saat berhadapan sama resiko terpapar darah dan cairan tubuh yang bisa nularin penyakit serius kayak HIV atau hepatitis. Belum lagi resiko ketusuk jarum, plus tingkat stres kerja yang luar biasa tinggi. Ini udah jadi bagian dari rutinitas mereka. Tapi jangan salah, risiko itu nggak cuma ada di IGD. Kalau kita pindah ke ruang rawat inap, bahaya utamanya beda lagi. Di sana ada risiko infeksi nosokomial atau infeksi yang didapat di rumah sakit, plus cedera fisik pas perawat bantu pasien. Beda lagi ceritanya di laboratorium. Ancaman utamanya di sana itu paparan bahan kimia dan aerosol infeksius yang bisa terhirup. Nah, setelah kita berhasil mengidentifikasi semua bahaya tadi, langkah selanjutnya apa? Tentu saja menilai dan mengendalikannya. Ini nih jantungnya manajemen risiko. Momen di mana kita mengubah data dan pengetahuan jadi aksi nyata buat melindungi para pekerja. Oke, jadi kita udah tahu nih daftar bahayanya. Terus gimana cara kita ngukur seberapa bahaya sih sebuah bahaya itu? Gampang, rumusnya cuma perkalian 2 hal. Pertama, likelihood atau seberapa mungkin sih kejadian itu terjadi, sering, jarang, atau hampir nggak pernah. Dan kedua, impact atau seberapa parah dampaknya kalau sampai terjadi. Nah, hasil perkalian antara kemungkinan dan keparahan inilah yang kita sebut tingkat risiko. Biar lebih kebayang, coba kita lihat tabel ini. Ambil contoh aktivitas penyuntikan pasien. Bahayanya apa? Tertusuk jarum. Dampaknya bisa kena infeksi HIV atau HBV. Wah, ini parah banget. Kemungkinannya terjadi cukup tinggi di lingkungan rumah sakit. Jadi, dampak tinggi dikali kemungkinan tinggi, hasilnya tingkat risiko tinggi. Logika yang sama persis kita pakai buat nilai aktivitas-aktivitas lainnya. Sekarang kita masuk ke bagian solusinya, pengendalian risiko. Lini pertahanan pertama dan yang paling efektif itu namanya pengendalian teknis.
Gampangnya gini, idenya adalah kita merekayasa atau mengubah lingkungan kerjanya supaya bahayanya itu hilang atau paling nggak berkurang drastis dari sumbernya. Contohnya apa aja? Macam-macam dan sangat praktis. Misalnya, menyediakan safety box atau kotak khusus buat jarum bekas. Ini langsung motong risiko tertusukan. Atau memasang sistem ventilasi yang standar di lab. Contoh lain, pakai alat bantu mekanis buat ngangkat pasien, jadi perawat nggak cedera punggung. Intinya ini solusi fisik untuk masalah fisik. Tapi kan nggak semua bahaya bisa dihilangkan pakai rekayasa teknis ya. Nah, disinilah kita masuk ke lapis pertahanan kedua, pengendalian administratif. Fokusnya sekarang bukan ke alat atau lingkungan, tapi ke cara orang bekerja. Jadi kita mainnya di level prosedur, kebijakan, dan pelatihan. Contohnya kayak gimana? Misalnya bikin SOP atau prosedur operasional standar yang super jelas tentang cara pakai APD. Terus, ngadain pelatihan keselamatan secara rutin buat semua nakes. Dan satu lagi yang sering dilupakan tapi krusial, bikin jadwal kerja yang manusiawi untuk mencegah kelelahan. Karena, jujur aja, kelelahan itu sering banget jadi biang keladi kecelakaan kerja. Dan akhirnya, kalau dua lapis pertahanan tadi masih ada celahnya, kita punya benteng pertahanan terakhir. Ini yang paling personal, yaitu alat pelindung diri atau APD. Penting buat diingat, APD ini nggak menghilangkan bahaya ya, tapi dia ngasih lapisan perlindungan langsung buat si pengguna. Entah itu lewat sarung tangan, masker, atau kacamata pelindung. Oke, biar makin mantap pemahamannya, sekarang kita akan bedah satu studi kasus. Kita akan lihat gimana seluruh kerangka HIARC tadi bekerja saat menangani sebuah insiden yang sayangnya sangat sering terjadi, kecelakaan tertusuk jarum suntik. Coba kita bayangkan situasinya ya, seorang perawat di IGD lagi sibuk-sibuknya baru selesai nyuntik pasien. Pas mau buang jarumnya, nggak sengaja jarinya tertusuk. Kelihatannya sepele, tapi ini adalah skenario yang risikonya tinggi banget dan sering terjadi. Terus gimana hierark bekerja di sini? Pertama, analisis. Ditemukan nih akarnya, ternyata si perawat nggak ngikutin teknik no recapping, alias nggak mencoba nutup lagi jarum suntik bekas pakai. Dari sini penilaian risikonya jelas, tinggi. Terus pengendalian risikonya gimana? Tindakannya langsung cepat dan spesifik. Si perawat langsung dapat penanganan medis pencegahan, terus langsung diadakan pelatihan ulang soal prosedur penyuntikan yang aman, dan yang terakhir, pengawasan kepatuhan SOP-nya diketatin. Kelihatan kan hubungan langsung antara analisis dan aksi? Nah, kita sudah hampir sampai di penghujung pembahasan. Penting banget buat kita sadar kenapa semua upaya ini jadi prioritas nomor 1. Ini bukan cuma soal ngejar sertifikat atau patuh sama aturan loh, dampaknya jauh lebih besar dari itu. Dan inilah inti dari semuanya. Analisis risiko yang benar itu bukan cuma tumbukan kertas, ini tuh secara nyata bisa menekan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dan yang paling penting, coba pikirin deh, saat kita melindungi tenaga kesehatan, kita itu secara nggak langsung juga lagi melindungi pasien. Kenapa? Karena tenaga kesehatan yang sehat, aman dan nggak stres, pasti akan memberikan pelayanan yang jauh lebih berkualitas dan aman buat kita semua. Jadi, ingat ya, keselamatan petugas kesehatan dan keselamatan pasien itu ibarat dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Kalau memang keselamatan mereka adalah fondasi dari perawatan kita, apalagi ya yang bisa kita lakukan, baik sebagai sistem maupun sebagai masyarakat, untuk membuat fondasi itu semakin kokoh? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.